Yesaya pasal 8. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher-shalal-Hash-baz. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zaharia bin Yeberehya. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher-shalal-Hash-baz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil, Bapa, Ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Sebab itu, sesungguhnya, Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap, hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah. Perhatikanlah, ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah, dan terkejutlah. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanyalah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya, aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, kompas dalam kehidupan dari Yesaya 8. Tuhan Yesus memberkati.
Nama Maher Shalal Hasbaz di ayat 1 berarti cepatlah mengambil jarahan atau segeralah merebus rampasan. Nama ini mengacu pada kemenangan Asyur atas Syria dan juga kemenangan Asyur atas Israel dengan ibu kota Samaria. Kemenangan ini melapangkan jalan Asyur untuk mengalahkan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Sehingga perjanjian yang telah dibuat oleh Ahaz gagal total. Sebab Ahaz telah menolak Shilo yang digambarkan tentang hidup yang taat pada kehendak Tuhan. Ahaz menolak hidup taat pada kehendak Tuhan, sehingga dia mengalami kesusahan, kekalahan. Maher Shalal Hasbaz itu mengacu kepada sungai Efrat yang bergejolak, mengacu kepada Asyur. Saudara, hikmat Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Tetapi hikmat manusia yang tidak takut pada kehendak Tuhan mendatangkan kekacauan dan celaka. Sebab itu kita perlu sungguh-sungguh mendengar dan menaati hikmat dari Tuhan, supaya kita mengalami damai sejahtera walaupun hidup di tengah badai persoalan. Selanjutnya di ayat 11-15, jika kita takut atau hormat dan taat pada Tuhan, maka kita tidak perlu depresi terhadap ancaman manusia. Jadikanlah Yesus Kristus Tuhan atas hidup kita, penguasa dalam hidup kita, pengatur kehendak dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus akan mengatasi ketakutan-ketakutan kita. Tercatat juga di dalam 1 Petrus 3 ayat 13-17. Karena Yesus Kristus adalah batu perlindungan bagi umatnya, tetapi perangkap bagi yang menolak Dia. Pastikan hidup kita tambah hari tambah taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Selanjutnya ayat 16-22 mengajarkan bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya otoritas dalam hidup orang percaya. Patokan panduan hidup kita adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan. Sekalipun berbagai situasi nampaknya sangat sulit dan menentangnya, tetapi patokan panduan hidup kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi terang bagi jalan hidup kita. Tetapi pada zaman Yesaya, para pemimpin malah mencari pemanggil arwah, dukun-dukun. Tercatat di dalam Ulangan 18 ayat 10-12. Mereka tidak mencari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan adalah patokan dalam hidup kita. Sebab dunia ini tambah gelap, tambah susah, tambah kacau. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Ia adalah sumber kekuatan kita, kompas dalam kehidupan. Sebab itu baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Renungkan dan lakukan. Amin. Tuhan Yesus.